Hai, saya Lala. Halo ibu-ibu semua. Insya Allah hari ini kita akan bikin konten tentang bincang masalah keluarga. Jadi yuk kita sama-sama simak. Udah siap ikut? Hey. Panas kita geret. Baik. Assalamualaikum. Naik ini. Oh, udah embul ini. Udah sampai kita. Ayo, selesai ini mau digendong. Hai Bude. Wah, tante udah digendong tante. Masya Allah. Ini kalau kita mau ngobrol harus sedia teh, gorengan, udah siap semua. Kayak gini cukup kayaknya. Ah, sendiri udah anteng. Ah, ini tante Susi. Hai tante. Hai, Bude, Ami. Dede, udah siap deh. Ngomong tentang generasi Z nih sama generasi Alpha. Nah, di perjanjian generasi Z, kalau di sini itu lebih banyak pemilih ponsel daripada TV. Jadi kalau ponakan saya tuh ada, dia tuh hampir menghabiskan waktu tuh di kamar pegang HP, nggak keluar-keluar gitu seharian kalau lagi liburan. Kan itu ya salah satu ciri generasi Z itu seperti itu. Pandai bersosialisasi untuk sebagiannya, percaya diri ya. Kalau percaya diri mungkin karena mereka melihat di konten-konten yang mereka lihat gitu ya di HP, itu kan banyak yang show off, menunjukkan diri ya, jadi ingin tampil. Jadi mereka termotivasi untuk lebih percaya diri. Berpikirnya nggak kayak kita generasi lama ya, lebih kreatif, lebih aktif, dinamis. Jadi mereka akan lebih takut ketinggalan gadgetnya daripada ketinggalan bukunya. Kalau ketinggalan gadget tuh kayak apa ya, udah iya, udah kayak kehilangan semuanya gitu ya. Tapi kalau kehilangan bukunya mereka nggak terlalu peduli gitu. Tapi kalau udah HP-nya ketinggalan, chargernya ketinggalan gitu, dan segala sesuatunya itu memang mereka kayak kiamat lah maunya. Mereka tuh wajib punya media sosial, segitunya wajib punya media sosial. Nah, media sosial yang mereka biasa gunakan itu kan yang kalau sekarang kita lagi tren kan TikTok ya. Hampir semuanya pasti mereka akan mengikuti tren media sosial. Kurang suka baca buku ya, semua konten. Yang melek teknologi, kerjanya lebih secara efektif, banyak kan kerja online mereka. Terus kritis terhadap fenomena sosial itu selalu banyak komen dan lain sebagainya. Coba ada kasus-kasus apa, mereka selalu banyak komen, selalu kepo gitu ya. Ya, intinya mereka generasi instan. Dan generasi instan ini menular juga pada generasi alpha, generasi selanjutnya. Generasi alpha ini lebih akrab lagi dengan sesuatu yang instan. Jadi solusinya orang tua harus memberikan pengarahan terhadap tujuan hidup ya. Misalnya dari anak itu dari kecil sudah dikasih tahu nanti kita ini mau kemana, kita ini siapa gitu. Jadi udah harus ditanamkan itu tujuan hidup tuh harus mereka tahu. Terus juga pentingnya proses, jangan maunya instan aja, menghargai proses gitu ya. Mungkin kita berikanlah kesulitan sama mereka gitu, jangan apa-apa serba diturutin, karena nanti mereka tidak menghargai proses. Karena apa yang terucap dari mulut mereka itu nanti harus selalu diturutin, kan orang tua repot ya kalau kayak gitu. Nah, jadi berikan proses, berikan pelajaran tentang bagaimana proses itu harus bisa dinikmati oleh dia gitu ya. Terus yang harus kita ingat sebagai orang tua, generasi alpha ini tidak suka pada aturan-aturan yang baku. Jadi kita tuh harus bisa mensosialisasikan aturan ya dengan baik kepada generasi alpha ini. Jadi orang tua wajib mengenalkan norma, kedisiplinan ya dalam contoh keseharian, karena anak generasi alpha, generasi Z tuh nggak mau cuma sekedar omdo, tahu ya? Nanti Ami omdo ya gini, kamu ntar nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu. Tapi terus nggak dicontohin gitu. Nah, kalau kasih apa? Yang perlu diingat, teknologi ini menjadi kebutuhan mendasar. Ya. Kalau di SMA aja dikasih iPad aja udah senangnya minta ampun. Jadi itu memang kebutuhan mereka, itu harus kita tahu. Cuma bagaimana mereka bisa bijak dalam menggunakannya itu yang harus kita ajarkan ya. Jadi jangan sampai mereka nggak tahu teknologi, karena itu kebutuhan mendasar, udah kayak makan gitu buat mereka. Nah, itulah yang harus kita ajarkan adalah bijak, bagaimana mereka bijak menggunakan teknologi. Makanya orang tua harus melek teknologi. Orang tua harus tahu ya, kalau ada folder-folder rahasia dan lain sebagainya, itu orang tua juga harus paham, oh ini proteksinya,
ya bagaimana dia nyimpen folder. Jadi generasi alpha ini adalah generasi yang jauh lebih cerdas dibanding dengan generasi selanjutnya. Jadi peran orang tua di sini mengarahkan kemampuan anak pada hal yang positif. Jadi kita harus ngarahin gitu ya. Kita kayak yang mendorong dia bahwa semua kecerdasan dia digunakan untuk hal yang positif. Nah, ya kekurangannya selain hal yang positif tadi lebih cerdas, dia juga karena cerdasnya itu dia mudah terpapar hal yang negatif juga gitu ya. Jadi orang tua ini bertindak sebagai istilahnya benteng gitu ya. Orang tua tuh menjadi benteng kalau dia belum cukup bijak. Orang tua harus jadi barrier, harus jadi benteng. Orang tua harus mengarahkan, menanamkan hal positif dan mengawasi gitu. Ya memang tugas orang tua tuh nggak mudah, tapi insya Allah kita bisa ya untuk mendidik generasi Z dan generasi Alpha ini. Kasus yang terjadi pada anak SMP waktu itu, dia kan ketemuan di sosmed ya, lewat Facebook tuh, terus tiba-tiba dia diajak janjian dengan cowok, dia akhirnya mau, dan tiba-tiba diajak, tiba-tiba dia nggak pulang beberapa hari. Nah di sini peran orang tua, maksudnya kita juga jangan terlalu lost gitu terhadap anak-anak. Terus dia juga harus tahu sama siapa sih dia selama ini berkomunikasi gitu. Jangan diberi kepercayaan yang sampai-sampai dia, orang tua itu tidak pernah melihat teman-teman dia siapa, atau HP-nya mungkin nggak pernah dilihat-lihat, bodoh amat lah, terserah. Mungkin seperti itulah jadi orang tua, jangan terlalu membebaskan anak kita gitu bergaul dengan siapa, kita harus tahu. Lantai 4 ya? Maksudnya penyebabnya tuh apa gitu, terus kok bisa terjadi seperti itu, apa karena ada mungkin dia pasti permasalahan sama teman-teman, apa biasanya kan dibully-bully, atau mungkin dia ada kasus dengan orang tua juga kita nggak tahu ya. Mungkin sebagai orang tua juga harus apa ya, lebih deket lah sama anak gitu. Pertanyaan misalkan di sekolah seperti apa ya, intinya kita harus tahu anak bergaul dengan siapa, dia anak punya masalah atau enggaknya gitu. Sebagai orang tua kayaknya sih dekat dengan anak biar anak tuh mau terbuka. Kan misalkan SDIT kan biasanya memang sekitar 8 jam, lumayan lama sih, tapi kan lebih banyaknya lagi itu kan waktu tuh di rumah gitu, lebih banyak di rumah. Jadi sebagai orang tua kita harus apa ya, lebih perhatian gitu, lebih memperhatikan anak lagi sih. Cuman jangan semuanya diserahkan ke sekolah. Cuman kebanyakan kan begitu, sudah disekolahin di SD IT misalkan yang dapat agamanya banyak, tapi kan tetap harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua gitu. Jadi tidak bisa kita menyerahkan semuanya ke sekolah, jadi nanti nggak sinkron antara sekolah sama. Jadi kalau di sekolah tuh ya jadi anak manis gitu, tuan putri lah, princess gitu, bisa ngambil hati guru, teman dan lain sebagainya. Pokoknya di sekolah tuh manis. Tapi kalau di rumah ya sama orang tua, sama saudara dan lain sebagainya itu gimana ya, etikanya tuh cari perhatian sebanyak-banyaknya gitu. Bahkan kadang ngelawan dan nggak sopan gitu sama orang tua. Jadi orang tua tuh dianggap teman, kadang juga musuh ya, dan ya istilahnya nggak nyaman lah orang tua sampai ditunjuk-tunjuk ya, sampai melawan orang tua, seakan-akan orang tua tuh nggak dihargai lah gitu sama anaknya gitu ya. Mungkin ini masih setingkat SD ya, cuma hal kayak gini kalau dibiarkan juga yang namanya generasi alpha itu ya, itu nantinya jadi akan kebawa karakternya sampai ketika dia besar nanti gitu. Nah kalau nggak diantisipasi ya, orang tua juga nggak paham cara mengatasinya, ini juga anaknya ya akan terbentuk lah karakternya ketika dia dewasa itu, bahwa dia boleh gitu, boleh aja nggak menghargai orang tua, boleh aja nggak berbakti sama orang tua gitu. Nah dalam hal ini kalau menurut saya orang tua itu harusnya memang mengambil sikap tegas gitu ya, mana yang boleh mana yang enggak gitu. Jadi ketika di rumah, ketika anak udah mulai ngomong nggak sopan, nunjuk-nunjuk, kasih tahu dia, turunin tangannya, kasih tahu dia bahwa apa yang dia katakan itu nggak boleh ya. Dan sikap dia kepada orang tua tuh harusnya sopan ya, belajar bersikap sopan, dan itu tidak boleh. Dan itu harus tegas katakan tidak boleh, ini nggak baik ya, dan terus menerus seperti itu. Jadi bukan malah cenderungnya jadi pundung orang tuanya, malah jadi nangis sendiri. Nggak boleh, orang tua tuh harus kuat ketika menghadapi anak seperti itu ya. Walaupun dia kurang ajar, harus tetap tegas katakan kalau itu nggak baik, dan terus diulang-ulang. Karena kalau anak SD itu biasanya memang pengulangan ya, itu penting ya. Jadi dia mengulang, oh ya ini nggak baik, nggak boleh saya lakukan gitu. Jadinya anak itu lama-kelamaan akan tertanam di otaknya, ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, jadi nggak boleh saya lakukan gitu. Nah kalau misalnya nggak ada pencegahan di situ, orang tua cuma lari, cuma curhat kesana kesini, tapi nggak melakukan sikap tegas terhadap anak, makanya yang terjadi karakter dia akan terbentuk sampai besar, karena dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Saya pribadi itu harus kerjasama dengan pasangan. Kadang-kadang karena pasangan itu punya prinsip lain. Kadang-kadang pasangan kita itu, atau ayah itu, atau bapak gitu, kadang-kadang nggak apa-apalah memberikan peluang main sebentar atau seperti apa. Tapi di sini kalau kita mau menegur anak kita itu harus janjian dengan pasangan agar
kita nanti bisa dapat solusi yang lebih baik gitu. Karena memang kalau tidak begitu akan timbul salah paham antara anak, antara suami kita dan mungkin yang lainnya. Ini Mama Desti sekilo 17.000. Apa itu? Kacang. Oh, Gini, gitu. gini kayak buka mesin.